sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Cahya Indraning Tias, guru di SD Marsudirini Korjesu, Semarang. Saya juga mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2021. Hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik yang saya lakukan secara daring di sekolah saya di SD Marsudirini Korjesu, Semarang. Berikut video praktik saya. Selamat menyaksikan. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan pada kami hari ini. Sekarang kami mau memulai pembelajaran kami Tuhan. Semoga pembelajaran yang diberikan Bu Cahya berguna bagi masa depan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Catherine. Selamat sore anak-anak. Sudah siap belajar sore ini? Masih semangat? Oke, Bu Cahya share screen dulu ya. Sudah muncul di layar kalian? Oke, hari ini kita akan belajar ini tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 3 pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 1. Di sini ada 2 gambar, yang satu adalah florist atau orang yang memiliki toko bunga atau orang yang punya profesi merangkai bunga. Terus yang di sini adalah orang yang membuat maket atau miniatur rumah menggunakan ini kayu ya bahannya. Sebelum kita mulai meet, Bu Cahya akan mengingatkan dulu bagaimana ketika kita mengikuti meet. Bergiliran ketika bertanya ataupun berpendapat, harus memperhatikan. Ingat, ketika meet tidak boleh disambi. Semua memperhatikan, semua mendengarkan. Menggunakan raise hand kalau mau bertanya atau berpendapat. Kegiatan kita hari ini, presensi dulu, belajar tema 4, subtema 3, PB1, mengerjakan evaluasi di kuisis, dan terakhir ada tugas mandiri. Setelah kita belajar nanti, kita harus mampu ini. Kita akan belajar unsur-unsur, berarti harus menemukan unsur-unsur dongeng. Harus bisa paham isi dongengnya itu apa, pesan moralnya apa, kemudian bisa menyampaikan pendapat pribadi. Ingat, pendapat itu tidak ada yang salah ya, maka jangan ragu berpendapat, yang penting alasannya tepat. Nah anak-anak, di sini Bu Cahya menuliskan, belajar itu menjadi lebih bermakna kalau motivasi datang dari diri sendiri. Maksudnya, belajar itu bisa lebih mudah dipahami, bisa lebih menyenangkan, itu kalau kamu memang pengen belajar, bukan karena dipaksa, bukan karena merasa diwajibkan, tetapi itu memang dari dirimu sendiri. Oh, aku pengen belajar supaya aku tahu, supaya aku pintar. Nah, itu jadi lebih bermakna, jadi lebih gampang, lebih mudah kamu ingat apa yang kamu pelajari. Nah, sebelum mulai pembelajaran, ayo main tebak-tebakan dulu. Ada berapa wajah gambar harimau yang ada di sini? Oh, ada. Ya ada, berapa? Berapa? 11. Lebih dari 11. 11 kayaknya, Bu. Lebih dari 11. Lebih dari 11 ya. 13. Ada yang di batu juga loh. Lihat yang ada di batu gak? Berapa? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berapa?
Oke, kita cek. Ada yang bilang 11, ada yang 12. Oke. Stop dulu, stop. Kita cek. Coba hitung ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14. Nah, dari permainan ini kita itu belajar anak-anak. Jangan mudah terkecoh. Jangan hanya melihat sepintas. Tapi harus melihat segala sesuatu itu harus dengan detail, teliti. Harus teliti. Oke, Kenner. Harus teliti, harus konsentrasi. Ya, jadi sebelum belajar harus konsentrasi dulu, terus nanti ketika belajar harus teliti ketika mengerjakan tugas. Oke. Nah, di sini kan ada gambar harimau. Harimau itu tinggalnya di mana anak-anak? Di hutan. Nah, hari ini yang stop. Hari ini yang kita pelajari berhubungan dengan ada harimau, ada juga hutannya. Yuk kita cek. Kita akan menyimak dulu dongeng harimau dan kerbau. Dengarkan dulu ya, perhatikan. Harimau dan kerbau. Pada suatu ketika, di dalam hutan, hiduplah 4 ekor kerbau. Mereka selalu bersama-sama, karena kebersamaannya, hewan-hewan lain merasa takut pada mereka. Dan di antara semua hewan-hewan itu, ada seekor harimau. Setiap kali dia berencana untuk menyerang, dia melihat mereka bersama dan pergi dengan kecewa. Ya, dari dongeng ini kita akan mencari unsur-unsurnya. Oh, sudah cling. Banyak yang raisen ini. Tokoh dalam dongeng. Ada tokoh dalam dongeng itu siapa saja? Tobi. Ada si kerbau sama kerbau, terus ada rubahan yang tidak jarang keluarnya, hanya beberapa kali keluarnya. Ya, siapa dan siapa? Dan juga ada harimaunya. Ya, kita cek. Tokoh dalam dongeng itu harimau dan kerbau. Tadi memang ada rubah, tetapi tidak Bu Cahya tulis karena dia hanya muncul sekilas. Watak tokohnya harimau dulu. Ini siapa yang raisen? Bentar. Kenner. Harimau sifatnya bagaimana, Kenner? Harimau itu sifatnya dia sabar, karena dalam adegan cuplikan dongeng tadi dia sabar menunggu kerbau berpisah agar mudah menyerang. Terus kalau kerbaunya? Cerdik. Ya, dan cerdik. Kalau kerbaunya Mudah bertengkar. Ya, kita cek. Ya, singa itu tadi selain sabar, dia pandai, cerdas mencari kesempatan. Ketika melihat kerbaunya sudah mulai bertengkar, dia tahu, oh, ini kesempatanku untuk memakan mereka. Kemudian kerbaunya itu egois. Mereka ingin menang sendiri dan mereka tidak menghargai satu sama lain. Sekarang kita lihat ke LKPD-nya. Tugasnya adalah membaca dongeng Semut dan Belalang dari buku cetak tema 4 halaman 24. Kemudian menuliskan unsur-unsur pada bagan yang sudah ada di LKPD. Sudah Bu Cahya buatkan contohnya. Kemudian memperhatikan ejaan, tanda baca, dan huruf kapital ketika mengerjakan. Upload tugasnya paling lambat adalah 19 Oktober pukul 12 ya. Tadi sudah ada dongeng harimau yang hidupnya atau habitatnya di hutan. Masih tentang hutan, kita akan mencari hasil hutan dan pemanfaatannya. Yuk, Bu Cahya coba minta tolong Selin, carikan informasi dari internet Selin dengan kata kunci pemanfaatan hasil hutan.
kemudian dikopikan ke kolom chat. Bu Cahya buka chatnya dulu. Pemanfaatan hasil hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu. Nah, ini yang akan kita bahas, memanfaatkan hasil hutan kayu. Kita akan membahas pemanfaatan kayu dari hutan. Ya. Sebelum kita mencari pemanfaatan dan kegiatan ekonominya, kita mau main dulu. Permainan ini namanya game maze. Kita menyusuri jalan. Gamenya ini berhubungan dengan kegiatan ekonomi, pemanfaatan hasil hutan berupa kayu. Petunjuk permainannya itu kursor nanti digerakkan tidak boleh keluar dari jalur. Kalau sampai keluar jalur atau menyentuh ulat atau virus, maka harus mengulang dari awal. Nah, setiap level kalau berhasil maka akan menuju ke level berikutnya. Setiap level itu ada informasi yang kita dapat. Di level 1 kita akan membantu penebang pohon ini mengantar kayu ke pengrajin. Bu Cahya akan menggerakkan kursornya dulu. Jangan sampai berhenti, karena kalau berhenti kursor Bu. iya. Dari level 1. Iya, nanti harus kembali lagi. Lanjut level 3. Level 3 ini ada yang pesan meja. Ada yang pesan ada yang pesan meja, kita antar. Nih, dari permainan tadi kalau diringkas itu bisa kita lihat seperti ini. Pohon dari kayu dari hutan produksi itu ditebang, kemudian diantar ke kota. Maka di sini Bu Cahya tulis produksi karena ini dari hutan produksi. Kemudian didistribusikan ke kota. Dari ketika didistribusikan ini terus sampai ke tangan pengrajin, maka terjadi proses produksi maupun distribusi. Produksi itu karena pengrajin membuat atau menghasilkan meja, kursi ataupun barang mebel. Distribusi karena dari bisa jadi tukang mebel ini juga sekaligus dia yang menjual mebelnya. Nah, ketika sudah sampai ke pembeli memilih-milih, kemudian membeli mebel, maka terjadilah kegiatan konsumsi. Nah, dari proses penebangan sampai ke konsumen ini membutuhkan proses yang lama. Tidak cukup 1-2 hari, apalagi ketika proses pembuatan ini butuh waktu yang lama. Nah, ternyata proses perjalanan sebuah meja dari pengrajin kayu sampai saat digunakan, kalau misalnya kita menggunakan meja dan kursi untuk belajar, itu membutuhkan proses yang panjang. Kita bisa menggunakan meja dan kursi untuk belajar itu karena adanya hasil produksi dari pengrajin kayu. Nah, dari pengrajin kayu tersebut kita bisa mencontoh sikap yang ditunjukkan oleh pengrajin kayu, yaitu sikap kreatif ketika mendesain atau membuat meja dan kursi, kan bentuknya bisa macam-macam itu. Kemudian sikap pantang menyerah ketika membuat mebel itu kan butuh waktu yang panjang, tidak sehari 2 hari. Prosesnya dari mulai membentuk, menggergaji, memotong, itu kan prosesnya juga berat atau lama. Kemudian juga sikap kerja keras. Para pengrajin kayu itu bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi ada 3 sikap yang bisa kita contoh dari pengrajin kayu. Kreatif. Ya, kreatif, pantang menyerah. Iya, kalian juga seperti itu, harus kreatif. Ketika misalnya merasa kesulitan dalam belajar, maka harus cari cara lain. Kalau aku membaca buku nggak mudeng, ya berarti pakai cara lain. Entah itu mencari dari YouTube, entah itu mencari dari Google. Kemudian pantang menyerah. Kalau misalnya gagal, belajar masih belum paham, ulangi lagi sampai kamu benar-benar paham. Kemudian kerja keras itu misalnya kalau membuat tugas, ya jangan mengeluh. Bu Cahya tugasnya kok banyak, Bu Cahya tugasnya kok
sulit. Nah, itu berarti menunjukkan sikap yang nggak mau bekerja keras, nggak mau berusaha. Nah, anak-anak, tadi kan kita masih membahas tentang hutan. Di Semarang itu juga punya loh hutan. Tapi hutan bakau yang Bu Cahya jadikan contoh di sini. Ada hutan bakau atau hutan mangrove. Hutan ini ada di kawasan Pantai Maron, Desa Tugurejo, Kecamatan Tugu, Semarang, Jawa Tengah. Nah, SDA-nya berarti ini apa anak-anak? SDA yang di sini apa? Pohon mangrove. Ya, hutan pohon mangrove-nya. Terus kira-kira kegiatan ekonomi apa saja yang bisa terlihat dari sini? Ada airnya kan? Ya, ada airnya. Airnya bisa dijadikan alat ini loh, transportasi kalau mau keliling, mengelilingi hutan bakau. Kegiatan ekonominya apa? Ya, itu ada yang menjadi ya apa ini yang pendayung. Ya, ada pendayung perahu. Ada yang ya, ada biasanya kalau tempat wisata itu pasti ada penjual souvenir, penjual makanan. Terus juga ada yang ini menyewakan apa ini? Menyewakan kapal apa perahu? Ya, menyewakan perahu. Kapal berwarna mahal. Ya. Nah, itu tadi kan beberapa jenis pekerjaan yang terlibat dalam pemanfaatan SDA hutan. Nah, bagaimana dengan pekerjaan orang tuamu? Adakah di sini yang pekerjaan orang tuanya memanfaatkan SDA? Benar? Papaku kerjanya sebagai sumber daya yang digunakan adalah tumbuhan, hewan, dan air. Ya, Audrey. Papaku kerja di perbankan yang digunakan listrik sama pohon. Pohonnya untuk apa? Hanya untuk membuat kertas. Ya, kertas-kertas yang digunakan itu kan terbuat dari pohon. Ya, jadi hampir semua pekerjaan itu sebenarnya pasti melibatkan sumber daya alam. Entah itu secara langsung atau berupa hasil olahannya. Seperti misalnya Bu Cahya sebagai guru kan pasti butuh kertas. Kertas itu terbuat dari pohon, kayu pohon. Berarti kan Bu Cahya juga secara tidak langsung memanfaatkan kayu pohon. Tugas mandiri yang kedua itu kalian membuat skema. Membuat skema, contoh skemanya ada di LKPD. Nanti bisa kalian baca di LKPD ya, sudah ada petunjuk pengerjaannya, sudah ada penjelasan cara membuatnya. Nah, sekarang lihat, apa perbedaan dua hutan ini? Yang ini, yang Bu Cahya tunjuk ini apa? Yang ini masih hijau, yang ini? Oke, stop. Ya, jawaban kalian benar. Ini adalah hutan yang masih kondisinya asli. Belum terjamah, belum dimanfaatkan manusia. Makanya ini semua warnanya hijau. Sedangkan yang di sini itu manusia sudah mulai turut campur, sudah mulai menjamah, sudah mulai menggunakan dan memanfaatkan. Nah, hasilnya malah seperti ini. Banyak pohon yang hilang. Entah itu ditebangi untuk produksi kertas, entah ditebangi karena mau dibuat penambangan, dibuat perkebunan kelapa sawit, ataupun untuk pemukiman. Nah, akibatnya salah satunya adalah ini. Apa ini akibatnya? Iya, orang hutan. Ya, orang utannya kehilangan tempat tinggal. Ya, intinya manusia itu banyak yang punya sifat serakah. Akhirnya ya seperti ini akibatnya. Karena keserakahan manusia, justru makhluk hidup lain yang merasakan akibatnya. Seperti tumbuhan dan hewan-hewan yang ada di hutan. Tapi jangan salah. Memang kalau yang digambar ini adalah hewan yang merasakan akibatnya. Tapi sebenarnya yang merasakan akibat paling fatal itu ya manusia sendiri. Coba lihat, kalau misalnya hutannya benar-benar gundul seperti ini,
Bagaimana? Nah, ini nggak ada pohon sama sekali, pohonnya ini masih masih yang tinggal pohon yang kecil-kecil aja. Itu kalau ya ini kalau digambarkan itu seperti ini. Bisa dibayangkan ini asapnya mengepul, berarti betapa panasnya suhu di bumi karena nggak ada lagi pohon yang menyerap karbon dioksida. Sedangkan yang di sini adalah kalau bumi itu masih sehat. Nah, bumi itu bisa sehat kalau manusianya juga bisa memanfaatkan SDA dengan bijak. Ini tumbuhannya, pohonnya bisa tumbuh besar, rumput-rumputnya hijau, jenis-jenis hewannya masih sangat banyak, ada singa, panda, jerapah, burung. Ini kalau kita bisa merawat atau memanfaatkan sesuai kebutuhan saja, bukan karena serakah. Nah, tadi dari gambar kira-kira dampaknya apa? Ini gambar kalau Bu Cahya menunjukkan seperti ini, berarti kira-kira dampaknya apa toh ini? Tanahnya tidak subur karena apa? Ini loh, ya tanahnya kering karena ini suhu di bumi, iklimnya itu mengalami perubahan. Masih ingat toh efek rumah kaca? Efek rumah kaca itu kalau banyak karbon dioksida, maka panas mataharinya akan terperangkap, nggak bisa keluar dari lapisan ozon, maka bumi akan menjadi semakin panas. Kalau ini apa? Nah ya, orangutannya kenapa? Orangutannya kenapa? Orangutannya menjadi langka. Ya langka, kehilangan berbagai jenis spesies. Salah satunya adalah ini. Kalau habitatnya rusak, otomatis kan sumber makanannya juga hilang, habis. Tempat tinggalnya juga hilang, maka ya lama-lama ini akan punah. Berikutnya, terakhir ini, lihat tanahnya. Akhirnya takut dengan manusia. Ya, lihat tanahnya. Tanahnya gimana ini? Kering sampai retak. Lihat ini retaknya besar-besar ya. Berarti dampak berikutnya adalah kekeringan yang berkepanjangan. Iya, kalau tanahnya kalau tanahnya sampai seperti ini, otomatis nggak akan bisa ditanami. Maka sumber makanan manusia juga yang akhirnya akan berkurang. Nah, itu tadi kan dampak yang akan kita rasakan kalau kita tidak melestarikan hutan. Sekarang, peran serta kita untuk melestarikan hutan itu berarti apa? Kalau Bu Cahya menunjukkan gambar seperti ini berarti apa? Ya, kayu, makin banyak kita menggunakan kayu, semakin Oke. Stop. Dengarkan dulu. Stop dulu. Yuk, raise hand dulu, bergantian. Raise hand dulu. Kenar. Jika pensil diraut terus-menerus, maka kita akan seperti merawat hutan karena pensil terbuat dari kayu. Ya, karena kalau diraut terus-menerus kan cepat habis. Padahal bagian luar pensil ini kan terbuat dari kayu. Kalau kita semakin sering meraut pensil, bayangkan saja berarti semakin sering kita menebang kayu atau meraut kayu. Ya lama-lama pohonnya ikut habis. Terus kalau Bu Cahya memberi gambar ini, Audrey. Gambar itu bahwa kalau misalnya kita tuh kayak salah menulis atau salah menggambar, bisa menggunakan sisi lain kertas, jangan langsung dibuang gitu. Itu sama aja kita kayak mengurangi jumlah oksigen di bumi. Mengurangi jumlah oksigen, kok bisa? Apa hubungannya dengan jumlah oksigen? Karena kertas kan terbuat dari pohon. Nah, kalau kita semakin sering menggunakan kertas banyak-banyak banget, ya pohonnya semakin menghilang dan oksigen di bumi semakin berkurang, Bu. Nah, itu jawabannya. Oke. Selain jawaban Audrey, kalau menurut Malvin? Menurut Malvin, kalau kita buang-buang kertas, ya pohonnya habis karena kertas terbuat dari pohon.
Jadi kalau ini semakin banyak kita menggunakan kertas, pohonnya semakin banyak ditebang, ya tadi akhirnya akan berdampak ke kita. Oksigennya berkurang, suhu di bumi semakin panas, cadangan air tanah berkurang. Jadi intinya yang rugi itu sebenarnya nanti adalah manusia sendiri. Ini lihat, yang berwarna-warni ini apa tuh anak-anak? Pensil warna. Kalau hubungannya dengan pensil warna dan melestarikan hutan apa, Riji? Kalau pensil warnanya di laut terus nanti habisin pohon karena pensil warna itu dari pohon juga. Ya, karena bagian luarnya terbuat dari pohon. Terus ini yang dijadikan alas untuk menggambar atau menulis ini apa anak-anak? Meja. Oke, stop. Meja. Apa hubungannya dengan penggunaan meja? Dengan melestarikan hutan. Selin. Kalau sama kayak pensil, kayak kertas gitu Bu. Kalau kita semakin boros penggunaannya, kalau kita memakainya dengan cepat rusak, kalau tidak kita rawat dengan baik-baik, si meja itu kan kita pasti beli lagi. Kalau enggak, kita ganti meja yang baru kan Bu. Ya. Itu sama saja kalau kita membuang atau mengganti baru, itu sama saja kita membuang-buang pohon Bu. Tapi kalau kita rawat sampai bertahun-tahun masih bagus, itu berarti kita merawat pohonnya dengan baik Bu, dan tidak boros Bu. Jadi oksigennya masih ada Bu. Ya. Tidak boros. Oke, betul. Kalau kita hemat ketiga benda ini berarti kita menjaga kelestarian hutan. Nah, dari pembelajaran kita tadi, kira-kira Bu Cahya mau tanya, ketika Mit tadi dari awal sampai akhir ini, bagaimana perasaanmu? Kamu tuh belajar itu terpaksa mengikuti Mit, atau karena memang keinginanmu sendiri pengen belajar bersama ketika Mit seperti ini? Selin. Belum tahu juga Bu. Oke. Karena kita bisa menambah ilmu pengetahuan yang belum kita pelajari. Topi. Saya merasa senang, tidak terpaksa dan merasa lebih tenang. Kenapa kok tenang? Karena akhirnya aku bisa bersahabat dengan pohon. Manfaat yang kamu peroleh dari pembelajaran tadi apa, Audrey? Menambah ilmu Bu, Ilmu apa? Ilmu tentang apa? tentang cara merawat pohon. Cara merawat pohon. Selin? Manfaat yang aku peroleh dalam pembelajaran hari ini tuh Apa? cara merawat pohon Bu. Cara merawat pohon dengan baik, dengan menggunakan cara-cara yang gampang dulu Bu, yang bisa dilakukan. Ya, dari yang cara paling mudah yaitu dengan keseharian kalian itu loh. Apa yang kalian manfaatkan? Bahan hasil hutan apa yang kalian manfaatkan? Lah itulah yang harus kalian rawat sebaik mungkin. Nah, dari pengetahuan yang kalian peroleh, terus kalian mau apa? Nih, pertanyaan yang ketiga, kalian mau apa dengan pengetahuan tersebut? Audrey? Digunakan untuk mengampanyekan cara merawat pohon sama buat dipelajari lagi Bu. Ya. Selin. Mengurangi penggunaan kertas, jarang mengraut pensil Bu. Kan sekarang kita juga udah pakai bolpen, jadi kurang lebih dikurangi penggunaan pensilnya Bu. Oke, ke yang keempat. Bagaimana caranya supaya pengetahuanmu itu bisa bermanfaat untuk dirimu sendiri ataupun orang lain? Caranya harus bagaimana supaya benar-benar bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain? Kenar?
dilakukan untuk diri sendiri dan sesama ya Bu Cahya. Bagaimana caranya? Caranya agar berguna untuk diri sendiri dan sesama adalah kita harus saling menjelaskan dan menerangkan apapun yang mereka tidak paham, dan kita tidak boleh saat menerangkan harus sabar, tidak boleh marah-marah. Oh, berarti informasinya mau diberikan ke orang lain, disebarluaskan supaya orang lain juga paham. Oke, Selin. Di berita atau di gimana gitu Bu, itu kalau harus menjaga, merawat pohon, terus menghemat kertas, pokoknya cara-cara menghemat pohon Bu. Dan kalau kita bilang itu, kita juga harus melakukannya dengan baik Bu, lebih baik dari orang yang mungkin orang-orang yang dikasih tahu kan mungkin kadang-kadang masih nyoba terus kadang-kadang lupa gitu kan Bu. Tapi kita harus lebih baik Bu, karena dengan kita lebih baik kita lebih bisa mengingatkan. Kalau anggapannya nanti kalau nggak lebih baik dari orang-orangnya itu, loh kok nggak ngelakuin gitu sih, masa cuma ngasih tahu gitu Bu. Oke, jadi maksudnya gini, ketika kita mau memberitahu orang lain, maka kita harus membuktikan dulu bahwa ini loh aku sudah melakukan. Jadi bukan hanya memberi teori, tapi benar-benar melakukan dulu supaya orang, oh iya ternyata dia tidak hanya menasehati, tidak hanya memberitahu, tapi dia memberikan bukti bahwa dia bisa melakukan. Oke, Aldrich. Juga mengapanyakan atau membuat poster Bu. Oke, dengan cara membuat poster disebarluaskan. Ya, banyak cara yang bisa kalian lakukan. Mulai dari menularkan ilmu yang kalian ketahui dulu. Ternyata kita bisa loh merawat hutan dengan cara yang sangat sederhana. Kayak misalnya menghemat kertas, kan kita pakai kertas setiap hari, maka harus dihemat, misalnya seperti itu. Jadi bisa menyebarluaskan pengetahuan yang kalian peroleh supaya orang lain pun paham dan bisa melakukan. Dan akhirnya hutan yang kita miliki di Indonesia ini atau dimanapun itu bisa terawat dengan sebaik mungkin. Hari ini kita belajar ini loh, pentingnya sikap saling menghargai dari dongeng harimau dan kerbau. Memang tadi di akhir cerita harimau dan kerbau itu disebutkan bahwa kebersamaan adalah kekuatan. Nah, tapi pangkal atau dasar dari kebersamaan itu kan ini, harus saling menghargai dulu supaya bisa membangun sikap kebersamaan. Terus yang kedua, kegiatan ekonomi, jenis pekerjaan yang terlibat dan SDA yang dimanfaatkan. Kalau orang yang tinggalnya di hutan, otomatis pekerjaannya biasanya berhubungan dengan hasil hutan. Kalau yang tinggalnya di pantai, otomatis pekerjaannya biasanya berhubungan dengan SDA yang dihasilkan di sekitar pantai ataupun di laut. Kemudian pentingnya sikap kreatif, kerja keras, pantang menyerah dari seorang pengangkut kayu, pengkerajin, serta manfaat yang diperoleh. Kemudian kerusakan hutan, itu penyebab utamanya adalah apa ini anak-anak? Ya, karena keserakahan manusia. Keserakahan manusia yang nggak pernah puas, akhirnya semua SDA, semua pohon, semua hasil hutan diambil tanpa merawat atau menanam kembali. Dan pentingnya sikap peduli lingkungan itu ditanamkan sejak dini atau sejak kecil atau dari hal yang sederhana seperti kalian tadi. Sebagai anak sekolah kita menggunakan kertas, pensil warna, ya berarti hematlah supaya pohon yang ditebang tidak semakin banyak. Nah, kalian hari ini pinter ya, banyak yang aktif berpendapat, mau menjawab, kalian hebat. Ingat, pendapat tidak ada yang bagaimana anak-anak? Ya, pendapat itu tidak ada yang salah. Apapun pendapatmu ungkapkan. Kalaupun misalnya ada yang kurang tepat, nanti bisa kita benarkan bersama. Kita cari solusinya bersama. Saatnya kita kuisi. Linknya sudah Bu Cahya berikan di chatroom. Yuk coba dibuka. Jadi oke, kita mulai ya. Ya.
Siap. Belum Bu, bentar Bu. Yuk. Oke, Bu Cahya akhiri ya. Oke, sekarang kita cek. Anak-anak, terima kasih ya untuk waktunya sore ini. Sudah menyempatkan waktu. Kita belajar bersama. Kita akhiri dengan doa dulu ya. Kami Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kita sudah selesai belajar sore ini. Sekarang kita akan melakukan aktivitas masing-masing. Berkati kita semua ya Tuhan. Amin. Sekian video praktik uji kinerja saya. Terima kasih.